Bapak Ibu, mari untuk singkatnya acara ini, mari kita awali kegiatan ini bagi yang muslim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu pengantar dari Pak Siswanto selaku Kepala Sekolah dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif atau praktek baik dari Pak Andri. Kepada Bapak Siswanto dipersilakan. Kelihatan wajah Bapak langsung ngomong. Boleh langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus Pak Andriansyah yang akan mendesiminasikan tentang budaya positif di sekolah kita. Puji syukur marilah kita senantiasa menjadikan Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih tetap sehat sampai siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu keberkahan untuk kita semua. Amin. Budaya positif bagi institusi adalah sangat penting. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi budaya, maka kita tidak perlu lagi yang namanya mengoprak-oprak. Itu kalau mesin itu udah otomatisasi. Kenapa? Karena sudah membudaya pada diri kita, sudah mengalir pada aliran darah kita. Ya, jadi yang namanya sampah itu nggak ada lagi tergeletak sembarangan. Kenapa? Kita punya budaya positif menjaga kebersihan. Yang namanya terlambat nggak ada lagi. Kenapa? Kita punya budaya positif, disiplin tepat waktu, dan seterusnya. Maka kita bersyukur SMA 49 Jakarta ada calon guru penggerak yang sebentar lagi akan lulus dan punya sertifikat sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan namanya kalau sudah dapat sertifikat maka peluang terbuka lebar, mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, tergantung dari golongannya. Kalau golongan 3B maka hanya boleh menjadi calon kepala sekolah. Kalau golongan 3C maka bisa menjadi pengawas. Pak Andri golongan berapa? 3A, jadi masih aman, masih di sini. Ya, Bapak Ibu ya, masih aman, masih di sini. Iya. Bukan, iya. Tapi kita dorong harus cepat-cepat naik pangkat supaya bisa jadi kepala sekolah. Dan kemudian dia akan ditempatkan di SMA 49 Jakarta. Kemudian ini harus terus diikuti oleh yang lain. Bu Rini sudah mempersiapkan berkas-berkasnya. Kita doakan mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Pak Andri. Amin. Sasar masih adiknya ini, masih terus ngikutin Bu Rini. Ya. Udah bisa memenuhi syarat Pak Cesar? 1 tahun lagi Pak. 1 tahun lagi ya, masih belum. Ya. Inilah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang bisa berkarir baik kita terus dorong agar semakin baik dan bisa berkiprah di dunia pendidikan. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Andri yang akan mendesimasikan tentang budaya positif, dan kita sebagai Bapak Ibu saya yakin sudah paham dan sudah khatam lah kalau istilah dari Pak Amron. Cuma Pak Andri akan mengingatkan kembali, kita menyikarkan kembali pengetahuan yang kita sudah pernah kita dapatkan dan juga akan menyemangati kita semua Bapak Ibu. Ya Pak Andri namanya, saya udah tua pasti suka lupa Pak Andri ya, suka lupa, suka lain-lain. Ya, mudah-mudahan dengan nanti disemangati oleh Pak Andri, kita akan semangat lagi, dan kita sebagai orang tua mari bersama kita berikan teladan yang baik pada warga sekolah ini. Sekali lagi juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kegiatan diseminasi ini, dan minta tolong bagi yang punya jam di kelas pastikan sudah dikondisikan kondusif di kelas masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan jalan lancar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada upload.
Terima kasih kepada Pak Siswanto yang telah memberikan pengarahan dan penguatan juga pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua nanti setelah dapat ilmu dari Pak Andri bisa mengikuti jejak terbaiknya tentunya. Selanjutnya acara inti yaitu paparan dari Pak Muhammad Andriansyah SPD. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi MPD tentang pemahaman budaya positif. Kepada Bapak Andri dipersilakan. Ya, tepuk tangan untuk Masya Allah, luar biasa. Baik, dadakan ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Amron atas apresiasinya. Tentu juga Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu pada hari ini untuk bisa hadir dalam rangka aksi nyata atau diseminasi atas dasar pemahaman saya mengenai budaya positif yang telah saya pelajari selama kurang lebih 1 bulan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya buka langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Masih luar biasa. Yang terhormat Bapak Siswanto selaku Kepala Sekolah SMAN 49 Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil beserta staf dan manajemen, serta Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh guru SMAN 49 Jakarta yang dengan kerelaannya hadir memenuhi undangan kami tentunya dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan, apresiasi yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya kita panjatkan ya puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Aziz atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kita semua masih diberikan kesehatan, walaupun Bapak Ibu aktivitasnya banyak sekali, tapi Bapak Ibu masih tetap semangat membersamai siswa sekalian. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga untuk memenuhi tugas-tugas dan kewajiban kita semua kita jalani dengan sehat, tentunya bahagia ya Bapak Ibu ya, itu yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, saya akan waktunya nggak banyak, cuma materinya memang agak banyak, jadi saya agak cepat saja Bapak Ibu, yaitu tentang pemahaman budaya positif. Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu kenal namanya budaya, disiplin, tapi kok sekarang ada embel-embelnya positif ya. Budaya emang ada yang negatif, disiplin memang ada yang negatif. Kenapa sih mesti ditambahkan positif? Kira-kira Bapak Ibu ketika mengenal budaya positif, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Budaya positif, hal-hal yang baik ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemahaman apa sih itu budaya positif, saya mau sebentar kasih voting dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira kita cek ya Bapak Ibu ya, pemahaman kita sudah sesuai dengan budaya positif atau belum ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ini pertanyaan pemantiknya ada nyentrik nih Bapak Ibu. Yang pertama, Bu ini dikirim dulu ke aspirasi ya. Yang pertama pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita kasih penghargaan, maka motivasi belajar itu bisa meningkat, setuju atau tidak setuju? Nah, mohon Bapak Ibu untuk sebagai awalan tentang pemahaman budaya positif,
Bapak Ibu mohon mengisi link voting di aspirasi ya, di grup aspirasi. Tinggal diklik aja, nanti Bapak Ibu tinggal klik setuju dan tidak setuju. Silakan Bapak Ibu. Nanti hasilnya akan kita lihat di sini. Aspirasi. Ya Allah. Aspirasi. Pokoknya kalau itu saya setuju semua ya. Satu aja. Cuma satu bang. Satu aja satu. Belum. Satu dua sama. Dua aja beda. Tiga coba. Cukup satu. Cukup satu bang. Saya paham lagi. Satu ya bang. Tentunya bawa Pak. Dan up nih. Bang Mamun jawabnya apa? Bang Mamun, jawabnya apa? Biar sama kita. Bukan yang ini ya? Oh, kalau gitu saya kirim lagi ya, klik copy link, terus di aspirasi Bapak Ibu. Udah muncul. Nah, ya. Coba mohon Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik? Ya dan tidak. Ya, iya setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Yang setuju 6, tidak setuju 1. Wah, luar biasa. Bisa setuju bisa tidak. Di aspirasi. Orang mau jawab sama. Laporannya masih sama. Betul. Dipanggil apa? Sudah diisi belum? Satu-satu muncul, diklik dulu. Pertanyaannya satu-satu muncul. Ini dulu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik? Iya, terus muncul lagi. Pura-pura nggak setuju apa kamu? Nggak setuju. Nggak boleh dong 200 lebih. Sudah ya Bapak Ibu ya? Jadi mayoritas setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik ya Bapak Ibu ya. Dengan kita memberikan hukuman pada peserta didik maka dapat mendisiplinkan anak. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Muncul lagi, Bapak Ibu. Ya, pemberian hukuman dengan hal-hal positif dapat mendisiplinkan peserta didik. Jadi kalau tadi kan hukumannya bebas, ya kan? Kalau sekarang hukumannya pakai hal positif. Kalau tadi nggak ada ketentuan hukuman, pokoknya hukuman apa aja pasti bisa mendisiplinkan peserta didik. Nah kalau yang ini yang kedua agak lebih humanis nih. Hukuman tapi ada hal positifnya, bisa mendisiplinkan peserta didik. Setuju atau tidak setuju? Nanti maunya jawabannya apa? Saya lupa Andre aja deh. Iya, setuju. Ya, hampir semua setuju bahwa hukuman dengan hal-hal positif dapat mendisiplinkan peserta didik. Ada satu yang nggak setuju. Kayaknya satu yang nggak setuju. Kalau saya tanya, kenapa ya? Di luar mayoritas ini ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi peserta didik. 17 orang memilih setuju, nggak ada yang nggak setuju. Penghargaan itu pasti bisa meningkatkan motivasi peserta didik. Semua setuju. Thank you. Coba Bapak Ibu yang jawab tidak setuju, ada nggak? Pak Satopi ya tadi tidak setuju ya? Yang mana? Yang pelanggar. Yang hal positif? Nah, tidak setuju. Boleh tahu Pak Ustadz alasannya? Alasannya Kenapa nggak setuju dengan pemberian hukuman dengan hal Karena kalau pemberian tadi penghargaannya tidak sesuai dengan harapan bisa menjadi hal yang negatif malah dari kegiatan yang dilakukan ini. Tapi ketika kegiatannya memang ada keterkaitan dengan penghargaannya itu, saya pikir menjadi hal yang positif. Tapi ketika tidak ada keterkaitan, maka hal itu akan menjadi hal yang bukan menjadi positif. Jadi kegiatannya harus logis Harus dengan logis.
kesalahannya gitu ya Pak ya. Atau hadiah. Ya. Apa hadiah? Jadi menurut Pak Sofi, pemberian hukuman dengan hal-hal positif dapat mendisiplinkan peserta didik. Beliau nggak setuju karena pemberian hukuman itu harus sesuai dengan kesalahannya. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kesalahannya terlambat, hukumannya lari 100 meter, itu kan nggak nyambung berarti ya gitu ya. Berarti itu bukan justru memberikan bisa disiplin, malah anaknya malah. Nah gitu ya, gitu menurut Pak Sufi gitu ya. Jadi gitu Pak ya. Oke baik. Terima kasih Bapak Ibu atas responsifnya. Saya sangat memahami apa yang Bapak Ibu utarakan tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya betul. Kita semua Bapak Ibu adalah orang yang belajar tentang pedagogik mungkin di era, kalau Bapak Ibu kuliah mungkin tahun 80 ya Pak ya? Tahun 80, tahun 90, saya juga tahun 2000 masih belajar yang namanya teori behavioristik, teori tentang stimulus respon. Betul ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mesti ingat ada namanya teori stimulus respon. Misalnya salah satu yang terkenal itu ada teori Pavlov, misalnya teori tentang reward and punishment. Bahkan itu ada tesisnya ya. Jadi memberikan reward dan punishment itu memberikan efek ke siswa. Saya paham itu yang sudah Bapak Ibu pelajari, itu yang sudah ada di benak Bapak Ibu, termasuk saya juga. Jadi saya ketika belajar tentang budaya positif ini, loh kok tidak sesuai ya dengan apa yang ada di lapangan gitu. Banyak yang nggak sesuai. Nah ternyata Bapak Ibu bahwa budaya positif ini mengalami pergeseran. Karakteristik peserta didik juga mengalami pergeseran. Mungkin teori itu keluar ketika keadaan karakter peserta didik yang seperti itu sehingga muncul ada reward punishment, hukuman, maka bisa disiplin. Pembelian reward masa bisa bisa memotivasi. Mungkin ya Bapak Ibu. Nah tapi teori perkembangan pendidikan itu makin lama makin maju, akhirnya teori itu banyak bantahan dan nggak sesuai lagi dengan keadaan yang sekarang. Nah yang sekarang ini makanya kalau kita kenal kata disiplin itu ada lanjutannya tuh, disiplin positif. Budaya juga ada lanjutannya tuh, budaya yang positif. Nah budaya positif dan disiplin positif itu yang seperti apa Bapak Ibu? Mari kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini adalah eksplorasi konsep tentang budaya positif. Jadi budaya positif, konsep yang pertama adalah yang kita kuatkan tentang disiplin positif. Lalu ada teori motivasi dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Ini adalah konsep dasar dari budaya positif yang diturunkan menjadi 6 komponen ini. Jadi konsep budaya positif itu diturunkan menjadi 6 komponen. Nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Oke, jadi ada paradigma perubahan teori kontrol. Bapak Ibu percaya nggak bahwa Bapak Ibu dengan menghukum bisa mengontrol murid? Ya, mengontrol murid. Bapak Ibu bisa mengkritik orang, bisa membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu memberi penguatan positif efektif, itu bisa bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ya Bapak Ibu. Itu adalah ajaran yang ada pada teori behavioristik. Nah, pada teori kontrol itu kita hanya sebuah ilusi bisa mengontrol murid. Murid kita omelin setiap hari, gitu ya. Diharapkan kan kita bisa mengontrol perilakunya dia, ya kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi nyatanya begitu lagi. Nah, makanya ada kesimpulan, oh ternyata perilaku manusia itu nggak bisa dikontrol sama perilaku orang lain. Nggak bisa kita mengontrol. Yang bisa mengontrol perilaku kita itu hanya diri kita sendiri. Makanya dalam teori budaya budaya positif, motivasinya itu bukan lagi motivasi eksternal, tapi menumbuhkan motivasi yang sifatnya dari dalam diri sendiri. Itu yang lebih kuat. Nah, pergeseran inilah yang mengubah bahwa ilusi kalau kita bisa mengontrol murid dengan hukuman.
ilusi kita bisa mengontrol murid dengan penghargaan. Kan kita juga memberi penghargaan kan punya tujuan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kasih penghargaan, maka dia belajar lebih baik lagi nih. Nah itu contohnya. Jadi ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Intinya kita tidak bisa berubah. Nah ini perubahan paradigma Bu. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, pandangan orang lain itu bisa berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol belum tentu perilaku buruk dilakukan sebagai semua perilaku itu mempunyai tujuan. Tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau misalnya kita lihat anak nih Bapak Ibu, anaknya nggak kerjain PR misalnya, ini anak ini memang males, bodoh gitu misalnya. Itu kan teori gitu kan ya. Jadi kan ada asumsi ya kan. Nah, tapi belum tentu dia kenapa sih bisa begitu? Pasti ada tujuannya. Jadi setiap perilaku pasti punya tujuan. Nah, nanti kita belajar tujuan dari manusia itu kebutuhan dasarnya memenuhi kebutuhan dasarnya apa gitu. Nah, terus saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Bapak Ibu ya. Jadi ada perubahan paradigma antara stimulus respon yang Bapak Ibu kita pelajari di bangku kuliah sekarang bergeser lagi menjadi teori kontrol. Nah sekarang Bapak Ibu, apa makna disiplin bagi Bapak Ibu? Ya, tentu kalau kita kata disiplin seringkali merujuk pada sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan patuhan. Jadi kalau orang patuh itu berarti disiplin. Begitu ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Atau juga bisa disiplin itu yang kaitannya dengan ketidaknyamanan. Bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu ya karena dia takut peraturan. Saya itu datang ke sekolah terlambat ya. Kalau saya datang ke sekolah terlambat karena takut saya nanti diomelin Pak Sofi, nanti dipanggil orang tuanya. Saya pakai seragam yang benar ya, nanti takut dihukum gitu, dipanggil Pak Amron. Saya nggak wudhu kalau sholat, misalnya saya dulu tuh ya nanti saya karena takut nanti dihukum sama Pak Amron, misalnya begitu ya Bapak Ibu. Itu jadi makna disiplin itu mengalami pergeseran pada Bapak Ibu. Padahal disiplin itu sebenarnya maknanya belajar. Kenapa dibilang maknanya belajar? Karena dari kata disiplina. Jadi dulu Bapak Ibu, si Plato, Socrates itu muridnya nggak kayak kita. Justru muridnya ngikutin gurunya pindah, muridnya pindah. Gitu. Jadi kata disiplin, jadi itu adalah belajar. Jadi dia kenapa mau ngikutin gurunya? Ya karena dia mempunyai makna nilai. Saya ingin dapat pengetahuan, maka saya ikutin gurunya. Jadi disiplin itu dia justru belajar mengontrol diri. Jadi sesuatu yang nilainya dari dalam diri, bukan karena seseorang takut hukuman atau pemberian motivasi seseorang. Nah, jadi ada pergeseran makna disiplin. Jadi disiplin itu bukan lagi sesuatu yang tadi. Jadi awalnya disiplin itu sebenarnya konsep diri tadi. Konsep diri untuk mengontrol diri. Nah, ini ada perubahan makna tuh. Nah, terus teori motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi itu ada 3 orang melakukan suatu perilaku itu ada tiga motivasi. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Jadi kita harus pahami itu. Terus kalau tidak nyaman itu contohnya hukuman. Ya. Kalau yang kedua mendapatkan imbalan, penghargaan. Nah, itu teori motivasi. Nah ini yang paling bagus nih Bapak Ibu. Yang benar-benar dari kata disiplin itu yang ini, yaitu orang melakukan perilaku itu karena menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri. Motivasinya dari internal. Nah itu makanya disebut disiplin positif. Contoh gampangnya begini Bapak Ibu. Misalnya ada peraturan, setiap pengemudi motor harus menggunakan helm. Itu kata peraturan. Ketika kita tanya seseorang, kenapa sih kamu mau menggunakan helm? Ya kalau saya menggunakan helm karena saya takut ditilang polisi. Gitu. Nah, itu kan motivasinya eksternal loh. Kira-kira orang tersebut kalau nanti nggak ada polisi dia pakai helm nggak? Enggak.
Tapi coba kalau misalnya dia melakukan peraturan tadi memakai helm itu karena diinginkan menghargai diri dia sendiri. Dia jadi ada value. Dia percaya kalau pakai helm itu selamat gitu misalnya. Kan gitu ya. Maka mau ada polisi kek, mau nggak ada polisi kek, ya pasti dia tetap pakai helm gitu. Karena dia percaya nilai dirinya kalau pakai helm itu dia selamat gitu. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi disiplin yang bukan berasal dari motivasi eksternal tadi, bukan dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau justru untuk mendapatkan penghargaan. Justru disiplin positif itu tadi belajar mengontrol diri. Bagaimana orang tersebut bisa menghargai value yang ada dalam diri kita. Nah, inilah tugas kita membangun keyakinan. Nah, nanti ada membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya, cerita kira-kira alurnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah terus Bapak Ibu, tadi yang tadi saya katakan bahwa disiplin positif itu intinya satu, menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang kedua, dapat mengontrol diri sendiri. Terus bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nah kalau kita kebajikan universal sebenarnya banyak Bapak Ibu. Setiap institusi pendidikan, bangsa, negara itu pasti punya kebijakan universal sendiri. Nah, kita di visi pendidikan Indonesia, kebijakan universal tadi dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan Bapak Ibu ya? Profil pelajar Pancasila, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Ada 6. Yang pertama Bapak Ibu, 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong, benar. Yang kelima, bernalar kritis, good. Yang keenam, berpendidikan global, betul. Mantap sekali, ya Bu. Ya, jadi itu adalah nilai universal yang sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang kita mau tumbuhkan Bapak Ibu. Nah yang terakhir, kesadaran motivasi internal bukan dari paksaan, bukan karena penghargaan, bukan juga karena hukuman. Jadi itulah makna disiplin yang sesungguhnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah terus bagaimana kita menerapkan disiplin positif? Awalnya disiplin positif itu bisa kita terapkan dengan membuat keyakinan kelas. Nah, sesuatu yang baru ya, Bapak Ibu. Saya yakin pada saat awal pembelajaran kan nggak langsung ujuk-ujuk belajar ya. Buat kesiswaan kita buat kesepakatan kelas, gitu kan ya. Namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu biasanya isinya peraturan, dan peraturan. Nah ternyata peraturan sama keyakinan kelas itu lebih tinggi keyakinan Bapak Ibu. Ya, kalau peraturan itu tadi bisa motivasinya bisa dari eksternal gitu. Misalnya, contohnya kita sepakat membuat kelas adalah peraturannya adalah tugas dikumpulkan tepat waktu misalnya di situ ya. Nah, itu kan macam-macam tuh motivasinya. Bisa karena rewardnya Pak Misbah ya kan. Bisa kalau kita kasih reward ya Pak ya. Kalau tugas tunggu tepat waktu kita tambah poin kan, bisa gitu ya kadang-kadang ya. Bisa motivasinya bisa seperti itu. Atau bisa juga motivasinya karena hukuman gitu. Kita hukum nih kalau kamu telat misalnya. Tapi coba kalau dia yakin bahwa mengumpulkan tugas itu adalah bagian dari disiplin. Jadi keyakinannya disiplin dia paham bahwa dengan mengumpulkan tugas dia akan menjadi disiplin itu berguna bagi kehidupan. Nah model-model yang kayak gitu yang kita mau coba. Atau misalnya contohnya gini, contoh misalnya sepatu, dah gampang Bapak Ibu. Karena anak-anak kita banyak pakai sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak warna hitam ya. Bu Ningsi sering raja yang warnanya putih ya, warnanya oranye segala macam gitu. Pernah nggak sih Bapak Ibu kita menggali ke anak, kenapa sih itu harus pakai sepatu? Nilai apa sih? Kenapa mesti hitam? Apa urgensinya pakai hitam? Kan putih bisa toh diinjak-injak juga.
Ya kan, toh juga saya tetap bisa belajar kan gitu. Pernah nggak kita menggali anak sampai sebegitunya, sampai ya, supaya anak itu dia tahu loh, oh urgensi dia pakai sepatu hitam adalah keyakinannya apa? Kan pernah nggak kita berbuat seperti itu Bapak Ibu? Yang pernah anak-anak. Iya, harus dijelaskan ya, sehingga dia tahu, oh ternyata sepatu hitam itu melambangkan kesetaraan. Oh sepatu hitam itu melambangkan kesederhanaan, sehingga orang yang pakai sepatunya bermerek A, merek B, merek C, merek D itu nggak kelihatan gitu. Nah itu hal-hal yang seperti itu kita tanamkan kesadaran. Jadi kita nggak sekadar membuat peraturan, tapi kita juga lebih dari itu membuat suatu keyakinan. Nah itulah yang disebut keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, ini contohnya. Nah ini diagramnya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tentu pasti didasari dengan platform peraturan dulu. Dari peraturan kita naik ke keyakinan kelas. Kalau murid siswa semuanya keyakinan kelasnya itu punya kuat, maka akan tercipta yang namanya lingkungan positif. Kalau lingkungan itu sudah positif, ekosistem positif, maka tadi yang seperti katakan Pasis, udah kayak mesin aja, kita nggak usah suruh, maka ciptanya adalah budaya positif. Jadi gitu. Jadi kita munculnya dari peraturan, tapi peraturan yang sudah kita buat, justru kita tambah lagi dengan keyakinan. Jadi harus tahu value apa sih, kenapa begitu, kenapa begini, nilai apa yang kamu temukan di peraturan ini, nilai apa yang kamu sesuai dengan prinsip hidup kamu. Nah itu yang model-model seperti itu yang perlu kita gali. Jadi sekarang itu bukan lagi membuat peraturan kelas, tapi justru lebih dalam lagi, kita dari peraturan kita perdalam lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini keyakinan kelas isinya berupa nilai-nilai kebajikan universal yang diterima lepas dari luar budaya, agama, ras, bangsa gitu. Contohnya dihargai, menghormati, disiplin dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal. Terus bahwa keyakinan kelas sifatnya menumbuhkan motivasi internal karena mereka tahu peraturan itu gunanya buat apa dia. Keyakinannya cocok gak dengan diri dia, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi justru dengan membuat keyakinan kelas bisa menumbuhkan namanya motivasi internal. Nah sekarang jadi Bapak Ibu, saya punya dua hal ini. Yang sebelah kiri kesepakatan kelas, yang sebelah kanan kesepakatan kelas. Saya bacakan yang A. Misalnya kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau yang B, kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari A dan B ini, mana yang peraturan, mana yang keyakinan Bapak Ibu? Peraturan yang A, keyakinan yang B. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya? Yang bedakan mana peraturan, mana keyakinan. Nah ini yang kita mau coba Bapak Ibu. Di awal tahun Bapak Ibu nggak sekedar membuat peraturan, tetap membuat peraturan, tapi juga membuat keyakinan. Karena dengan keyakinan tadi, motivasi internal dari siswa itu bisa tumbuh Bapak Ibu. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah terus nih peraturan versus keyakinan. Contoh peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya tanggung jawab. Jadi nilai. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinannya komitmen, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Nah keyakinan kelas ini ditulis pernyataannya menggunakan nilai-nilai positif, dan dia itu berlaku tidak hanya murid. Selama ini peraturan itu berlaku hanya untuk murid, tapi peraturan di kelas seharusnya itu berlaku juga untuk guru. Maka buatlah keyakinan yang kata-katanya positif tadi dengan kata-kata kami, guru dan siswa. Bla, misalnya datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Iya. Nah terus, nah ini yang lebih nyentrik Bapak Ibu. Dihukum karena penghargaan. Bapak Ibu tadi kan menyangka bahwa penghargaan ternyata
menurut Bapak Ibu bisa meningkatkan motivasi ya Bu. Pernah nggak Ibu dengar kalimat Ibu memberikan penghargaan justru sama halnya dengan menghukum? Ibu memberikan penghargaan justru sebenarnya Ibu bukan memberi sesuatu yang baik pada siswa, tapi justru Ibu menghukum. Nah ini paradigmanya Bapak Ibu yang sekarang. Saya juga waktu pertama materi ini kok bisa begitu ya? Gitu. Ini Bapak Ibu, yang pertama bahwa penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, ya, tidak jangka panjang. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena penghargaan sifatnya motivasinya bukan internal tapi eksternal. Jadi begini Bapak Ibu, dia penghargaan itu reward bukan yang nggak berguna, tapi bisa berguna tapi hanya untuk jangka panjang. Contohnya gini, anak SD. Anak-anak kalau yang tepat mengumpulkan tugas pasti nanti ibu kasih bintang. Oh, motivasi dong dia mau mengumpulkan bintang terus. Bintang. Bintangnya banyak sampai 136. Nah, terus setelah itu, setelah banyak dia dapat bintang, besoknya dia nggak bakal dapat ini lagi. Ngapain? Dia sudah tidak kehilangan motivasi lagi. Lah orang saya masih banyak bintangnya 136. Berarti kan guru harus nyari lagi penghargaan yang lebih besar lagi, reward yang lebih besar lagi. Jadi dia hanya berguna untuk jangka pendek aja. Setelah penghargaan rewardnya udah nggak sesuai dengan dia, maka dia berhenti melakukan hal baik tadi, gitu. Jadi itu maksudnya penghargaan justru sifatnya menghukum. Maka pengaruhnya hanya jangka pendek. Ya tadi penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan riset Bapak Ibu. Jadi ada 2 kelompok. Yang pertama, kelompok tersebut dikasih kalau yang bisa diselesaikan dengan cepat maka bisa pulang duluan misalnya. Yang satu lagi jika tidak diapa-apain, dia cepat buru-buru cepat gitu. Tapi ternyata nggak tepat karena fokusnya hanya supaya pulang cepat. Tapi yang ini karena dia tidak diberi reward, dia bisa melakukan sesuai dengan yang ini yang tepat walaupun lama gitu. Jadi ternyata penghargaan tidak bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ranking Bapak Ibu. Bapak Ibu kan paham ya, kenapa ranking itu kita dihapus ya kan? Walaupun kita kalau bagi rapor ujung-ujungnya Pak, saya ranking berapa sih ya Pak ya kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi ternyata memang menurut penelitian penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Karena penghargaan yang misalnya ada anak misalnya yang tanpa effort yang gede dia nilainya ranking 1 dulu, ada nggak ke Bapak Ibu? Nggak usah belajar keras gitu, ya emang ini ranking 1. Tapi ada anak yang belajarnya keras, bimbel kemana-mana, terus rajin tugasnya guru, ya yang dapatnya segitu aja. Ketika dia dikasih ranking, ya kan, yang ini ranking 1, yang ini kira-kira dia kecewa nggak Bapak Ibu? Kecewa. Yang ini belajar keras, nah saya dapatnya cuma segini begitu kan gitu. Jadi ada rasa iri gitu ya, ada rasa iri. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Ya sama kayak tadi. Kreativitasnya berkurang ketika diberikan penghargaan. Karena yang satu bisa menyelesaikan level yang lebih sulit tanpa penghargaan, yang satu karena dia ingin penghargaan, ya sudah, yang penting saya cepat selesai, nggak usah pakai cara-cara yang ribet, pakai cepat selesai ya udah gitu. Jadi mematikan kreativitas Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tentunya. Tadi udah saya sebutin ya. Jadi setuju ya Bapak Ibu dihukum karena penghargaan? Ini menurut teori Bapak Ibu ya. Ya gitu ya. Baik. Nah terus lah hukuman nggak boleh. Penghargaan juga salah, menghukum juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Udah hukum nggak boleh, penghargaan nggak boleh. Apa yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu gitu ya? Nah maka yang bisa kita lakukan adalah namanya apresiasi. Atau Pak mau sami mawon. Apresiasi dan beda ya. Apresiasi itu apa Bapak Ibu? Bentuk program kebajikan. Sifatnya satu, beri pengakuannya secara khusus. Ya. Secara khusus ya, panggil gitu ya. Yang satu beri pengakuannya secara pribadi. Atau apresiasi. Beda sama reward. Kalau reward tuh kita umumin. Yang nanti selesai duluan akan saya dapat ini loh, itu reward namanya.
Tapi kalau apresiasi itu sifatnya satu, secara khusus, secara pribadi, boleh ke semua murid tapi bergantian. Jangan yang diapresiasi itu yang muridnya pinter aja. Saya barusan buat keyakinan kelas, isinya apa Bapak Ibu curhatnya? Pak, jangan perhatian sama anak yang bisa aja dong, yang dipuji. Itu ada tuh. Jangan perhatian sama orang yang bisa aja dong. Kami juga dong diberi apresiasi. Ada Bapak Ibu. Barusan saya buat keyakinan kelas di sini 11 pasal 1. Kemudian mungkin dengar ya. Itu ada, ya. Ada. Yang kedua, beri pengakuannya secara konsisten, ya. Untuk nilai-nilai tertentu. Fokus pada proses. Nah, jadi ada nilai kebajikan. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Caranya begini. Nih, ada kalimat pembuka, ada nilai kebajikannya, ada situasi. Misalnya tadi, kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar sekali ya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada kalimat pembukanya, ada nilai kebajikannya. Jadi cuma nggak sekedar bagus kamu, oke, keren gitu. Tapi ada nilai apa sih? Fokusnya apa gitu. Nah, jadi nilainya ada. Saya menghargai kepedulian kamu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, modelnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apresiasi gitu ya. Nah, terus hukuman versus konsekuensi. Nah, ini tadi yang Pak Sofi bilang benar, Pak Sofi. Ternyata ada hukuman, ada konsekuensi. Beda Bapak Ibu. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu namanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. 10 menit itu konsekuensi, tapi untuk pelajaran olahraga. Kenapa Bapak Ibu? Yang ini konsekuensi Pak, yang ini hukuman, sama-sama lari. Sama-sama lari Bapak Ibu. Iya. Yang satu nggak ada hubungannya Bapak Ibu ya. Yang satu lagi konsekuensi ada hubungannya. Jadi anak, misalnya dia tidak mendengarkan kita misalnya, itu tidak jangan dihukum. Kamu nggak mendengarkan saya mengajar ya? Kamu dari tadi ngapain aja? Misalnya begitu ya. Ngapain aja kamu nggak dengerin saya ngajar? Saya kamu keluar kelas gitu. Itu namanya hukuman. Karena nggak logis, orang dia nggak ngedengerin kok disuruh keluar kelas gitu, kan gitu. Tapi makin dia marah. Tapi coba begini kalau konsekuensi ya. Kamu tadi, kamu kan nggak dengerin saya ya. Maka tugas kamu nanti setelah istirahat, kamu lanjut dengerin dengan saya secara langsung ya gitu. Itu logis. Jadi mengganti apa yang hilang gitu. Logis kan Bapak Ibu ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Itu namanya konsekuensi ya. Cuma kita jadi capek emang, tapi itulah konsekuensi logisnya. Ya, jadi kalau nanti pas istirahat kamu belajar dengan saya, nambah 20 menit karena tadi kamu nggak dengerin saya gitu. Jadi dia nambah belajar. Itu namanya konsekuensi logis, bukan hukuman gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensi versus hukuman gitu. Nah, terus ini perbedaannya. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Ya sakit lah ya. Udah dia diomel-omelin, suruh keluar lagi ya kan gitu. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi makanya itu kita butuh kesepakatan tadi gitu ya. Anak membenci disiplin, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, tapi konsekuensi itu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau yang ini menyesuaikan diri. Nah, jadi kalau yang sebelah kiri konsep dirinya buruk. Kenapa? Karena kalau dikasih hukuman, dia labelnya tuh anak jelek, anak bodoh, anak males, anak ini. Konsep dirinya jelek, maka dia gak akan tumbuh nanti. Ya saya memang anaknya males, saya memang anaknya bodoh, memang gak bisa gitu. Dia konsep dirinya jelek. Tapi kalau kita tumbuhkan dengan konsep diri yang baik, maka mungkin yang tadinya malas, yang tadinya jelek, maka akan bisa tumbuh dengan baik. Itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang tadi saya bilang, kita sebagai guru itu harus paham tentang perilaku anak.
Sesungguhnya setiap perilaku itu pasti punya motivasi. Motivasinya apa? Memenuhi kebutuhan dasar hidup. Apa itu kebutuhan dasar hidup manusia? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, makan, minum. Nah itu bertahan hidup. Pakaian, rumah itu bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kesenangan. 4 kebebasan. Yang kelima penguasaan. Nah dengan memahami kebutuhan dasar peserta didik, maka kita dapat memahami perilaku dan tindakan yang dilakukan peserta didik. Jadi kita nggak judgement langsung, kita tanya, nah kamu tuh kan saya lihat terlambat 10 kali ya. Kenapa sih kamu terlambat 10 kali? Tapi nggak langsung hukum. Kamu nih anaknya males ya. Udah KJP lagi terus masih terlambat terus. Males banget sih kamu ya gitu. Saya juga tuh gitu loh. Sama si Gani kan saya juga males banget ya tanya ke dia. Kamu saya malu gitu ya kan. Tapi ditanya dulu gitu. Kamu kenapa sih lakukan gitu kan? Pasti dia punya kebutuhan dasar yang dia penuhi. Oh kalau kita tahu kebutuhan dasarnya, barangkali Bapak Ibu kita bisa menemukan solusi bersama gitu. Supaya dia tidak melakukan yang di kemudian hari, kita penuhi kebutuhan dasarnya. Dia kurang kasih sayang kah? Kurang penguasaan diri kah? Iya. Jangan-jangan dia terlambat dulu karena ongkosnya kurang, misalnya kan gitu ya, kita tanya. Jangan-jangan dia terlambat itu karena disuruh dagang dulu sama ibunya misalnya. Nah itu kita tanya dulu. Ada relevansi nggak kebutuhan dasar hidup? Ada nggak karena dia kesenangan? Ada nggak karena kurang kasih sayang? Nah itu gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, maksudnya kita memahami kebutuhan dasar hidup manusia itu seperti itu ya. Nah terus, ini contoh Bapak Ibu. Nah saya Bapak Ibu ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, gak ada suara. Padahal aku kan suka sama senang menyanyi. Ini murid nih cerita, kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi Bapak Ibu? Iya. Kesenangan ya, kesenangan misalnya gitu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru loh. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Iya, tadi cari perhatian ya kan. Itu. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita dengan bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar dari peserta didik kita, sehingga harapannya kita lebih memahami peserta didik kita, tidak sekedar judgement. Oke, nah ini Bapak Ibu yang menarik. Ternyata kita sebagai guru itu punya namanya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah sekarang kita refleksi Bapak Ibu, kita seringnya di posisi yang mana? Yang pertama, kita sebagai guru bisa di posisi sebagai seorang penghukum. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisinya teman. Yang keempat, pemantau. Nah yang terakhir, manajer. Nah sekarang kita bisa bedain Bapak Ibu posisi penghukum. Nah ini contoh ya. Misalnya penghukum itu sifatnya gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, wah teriak-teriak gitu. Itu penghukum itu ya. Kamu nih nggak paham juga, kamu nih itu menghardik, menunjuk-nunjuk, itu penghukum Bapak Ibu. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah gini Bapak Ibu, dia ceramah, kamu saya kecewa loh dengan kamu, kecewa banget kamu. Saya udah kemarin saya bilangin, kamu bilangin, saya terus terang kecewa, saya capek kamu nggak ngerti. Nah, jadi dia membuat orang merasa bersalah, itu posisinya. Terus kalau teman gini, kamu jangan gitu dong nak, ya. Kamu kan masa sih kamu begitu ya kan mama. Ya hormatilah guru-guru lain ya kan, jangan begitu dong. Masa kamu terlambat terus, teman tuh ya kan, teman. Kalau pemantau gini, kalau pemantau kayak Pak Desa misalnya dipanggil misalnya, nah kamu saya lihat hitungan kamu udah 5 kali terlambat nih, terus potong rambut udah 2 kali nih. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Ya, itu pemantau, karena dia fokusnya hanya konsekuensinya apa gitu. Dia ngitung-ngitung kesalahan orang, itu pemantau kan itu. Ya.
Nah, Bapak Ibu ya. Dari itu teorinya gitu loh, Bapak Ibu ya. Jadi, jangan setelah ini saya dibenci Bapak Ibu ya. Saya cuma mau kasih teori. Sama saya juga masih belajar Bapak Ibu. Susah ternyata. Susah ternyata. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, ini yang paling bagus nih Bapak Ibu. Dia menggunakan manajer. Nah, kalau manajer itu bisa sifatnya apa? Dia dialogis, membuat pertanyaan-pertanyaan. Hubungannya nanti dengan segitiga restitusi. Nanti jadi Bapak Ibu kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menangani siswa bermasalah. Nanti saya tunjukin. Jadi dia sifatnya apa sih yang kamu yakini dalam hidup kamu? Kamu percaya nggak kalau disiplin itu bisa membuat kamu sukses? Kamu percaya nggak sih gitu? Nah, model-model kayak gitu yang sifatnya dialog, yang membuatkan pribadi. Nah, itu sifat-sifat seorang manajer. Nah, kita sekarang posisi mana Bapak Ibu? Kalau saya terus terang, saya pemukul pernah ya kan, uang nunjuk ya, pernah jadi orang pembuat merasa bersalah, pernah jadi teman juga pernah, semuanya pernah ya. Cuman memang saya masih belum belajar jadi manajer, susah Bapak Ibu. Susah. Itu tadi saya bilang dia jadi bentuknya dialog ya, menguatkan pribadi, tidak judgement ya. Itu modelnya kayak gitu. Itu manajer Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, Bapak Ibu membuat identitas gagal. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu kalau membuat teman, posisinya teman jadi pemantau, Ibu membuat siswa itu identitasnya sukses. Jadi teman dan pemantau itu bukan yang gagal. Kan anak kalau kita deketin ada aja yang mau berubah ya. Nah, kamu jangan gitu dong. Ya, kamu semangat ya, kamu masa kamu nggak paham bapak sih gini-gini ya kan gitu. Ada nggak yang orang bisa berhasil gitu? Ada. Atau dengan kita hitung-hitung kesalahannya. Kamu nih sudah 3 kali terlambat, tahu nggak kamu peraturannya? Kalau 3 kali terlambat itu keluar SP1 loh nak, gitu. Potong TKD kan, SP1 lagi. Sedikit lagi kamu SP2 kamu dikeluarkan gitu. Ada nggak anak yang sukses berubah? Ada. Tapi ada tapi ya Bapak Ibu. Nah nih, dia posisinya lemah, tidak mandiri. Kalau posisinya teman. Jadi kalau dengan guru yang teman aja, kalau sama yang nggak teman dia nggak mau, ya kan? Ya gitu ya. Kalau guru yang teman aja dia mau, kalau nggak sama yang teman ya dia nggak mau, karena lemah, tergantung sama orang. Terus kalau yang pemantau apa? Menitik beratkan hanya sanksi atau hadiah. Motivasinya kuat Bapak Ibu. Dia motivasinya bukan berasal dari diri sendiri, bahwa dia meyakini, saya tuh kalau berbuat seperti ini, saya yakin tuh saya lebih baik. Nah, model kayaknya kayak gitu. Susah ya Bapak Ibu ya, susah. Nah itu ya posisi. Nah ini tadi yang saya bilang. Terakhir Bapak Ibu, kita bisa menerapkan namanya segitiga restitusi di dalam menangani permasalahan siswa ya, permasalahan siswa. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas, dia mengubah identitas anak yang tadinya gagal menjadi orang yang sukses. Nah, itu menstabilkan itu. Terus validasi tindakan salah adalah semua tindakan manusia itu baik dan buruk kita paham tujuannya. Nah, terakhir menanyakan keyakinan, kira-kira nilai keyakinan apa sih yang dia punya itu. Nah, contohnya gini Bapak Ibu kalimatnya. Misalnya, ada anak yang melakukan kesalahan gitu ya. Kalau anak kesalahan, contoh berantem lagi, siapa antara A B berantem, panggil ya kan, tetap panggil. Ketika dia berantem terus kita maki-maki, kamu ngapain berantem? Udah tahu gak boleh berantem? Tahu gak sih kamu peraturan sekolah? Tunjuk-tunjuk diri ya. Kira-kira kalau posisi sebagai seorang nasihat, kira-kira dia berontak baru. Udah lagi emosi, ditambah lagi ya kan, gitu. Sama gitu, misalnya gitu ya. Nah, maka kalau yang seperti itu yang harus dilakukan apa? Ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Stabil identitas caranya gimana? Caranya gini, gurunya katanya, nah saya paham kok kamu berantem. Saya tuh dulu juga sama kayak kamu. Saya berantem gitu. Misalnya gitu ya, saya paham kok kamu berantem gitu. Misalnya gitu. Terus, misalnya di sini Bapak Ibu, nah nggak
nggak mencari siapa yang benar yang salah. Di sini Bapak Ibu ingin mencari solusi, misalnya gitu. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Dan tadinya emosi kan jadi enggak ya kan gitu. Saya paham kok apa yang kamu lakukan. Saya paham gitu kan, misalnya begitu ya. Nah itu jadi modelnya gitu sih. Modelnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah yang tadinya siswa itu gagal, ya kan? Yang tadinya siswa itu merasa bersalah karena dia berantem, tapi seolah-olah dia benar gitu. Tapi seolah-olah doang ya Bapak Ibu ya. Seolah-olah dia tuh ya kita sih apa sih merasa apa ya? Merasa kita tuh empati gitu sama dia gitu. Kita empati. Jadi kita naikin dulu lah dia gitu. Saya tuh empati sama kamu gitu. Jadi modelnya gitu. Jadi ini tahapan yang pertama. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan menanyakan keyakinan. Ditanyain dulu setelah dia tenang, ya kan? Kita ajak ngobrol, tanya, kira-kira kamu tahu nggak keyakinan kita? Kamu paham nggak dengan berantem itu dengan begini-begini? Emang menurut kamu orangnya seperti apa sih? Dan dicerita kan? Saya tuh sebenarnya bukan orangnya emosian Pak. Saya sebenarnya kalau nggak di gara-gara ya saya juga nggak lokal gitu. Saya sebenarnya mudah bergaul kok Pak gitu. Jadi kita tanya dia konsep dirinya apa? Kan pasti saya yakin setiap anak itu pasti punya nilai kebajikan universal yang udah ditanam dari lingkungan anak ya, dari lingkungan sekolah yang Bapak Ibu sudah capek-capek tanam, Pak Amron, Pak Haryanto, dan guru agama, guru PKN, Pak Ratman itu sudah. Jadi dia punya konsep ini, ditanyakan dulu tuh apa sih yang kamu punya, nilai diri apa yang kamu punya gitu. Atau juga bisa juga kalau kita punya keyakinan, sudah buat keyakinan apa sih yang kamu punya gitu. Nah model-model kayak gitu itu contohnya menanyakan keyakinan. Nah setelah menanyakan keyakinan, tadi validasi dengan salah ya, itu yang ketiga saya kepala pencet ya, ketiga. Nah yang kedua itu tadi ini validasi dengan salah tuh contohnya ini, misalnya dia berantem, sudah berantem gitu. Sudah kita stabilkan identitas, saya paham kok apa yang kamu lakukan gitu. Terus kita naikin lagi dia gitu ya. Naikin lagi gimana dengan validasi tindakan salah gitu. Wah kamu berantem, untung ya kamu nggak jadi lebih buruk lagi. Misalnya sampai pukulan-pukulan yang ini cuma sekedar colek ya, untungnya sampai modelnya kayak gitu. Untung ya kamu nggak ini, untung ya kamu masih bisa menahan diri gitu ya misalnya gitu. Jadi divalidasi tindakan yang salah kayak gitu. Nah Bapak Ibu, nah terakhir yang tahapan restitusi itu yang penting kita mengembalikan posisi anak yang tadinya salah, ya kan, menjadi orang yang sukses. Yang sukses itu yang seperti apa? Yang bisa menemukan solusinya. Jadi solusinya jangan dari kita. Nah kira-kira kamu percaya nggak? Kamu mau memperbaikinya nggak? Dengan kayak gini, kesalahan kamu mau nggak kamu memperbaiki? Mau Pak. Menurut kamu bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi diajak dialog. Apa sih cara memperbaiki kalau saya berantem? Misalnya dia ngerusak baju temannya gitu. Misalnya. Kan kamu tadi ngerusak temenmu, kamu bisa ya Pak. Kalau gitu saya ganti deh Pak. Saya juga mau minta maaf sama dia. Modelnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi terus dia jadi menemukan solusi sendiri bagaimana mengatasi kesalahan dia tadi. Nah, jadi itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang terakhir, apakah semua permasalahan harus direstitusi? Ternyata enggak ya. Capek Bapak Ibu restitusi kan, coba lihat tahapannya banyak Bapak Ibu ya. Kamu, saya paham kok gitu. Kalau cuma sekedar kesalahannya dia nggak dengerin, masa saya panggil. Tadi kamu nggak dengerin saya ya? Jangan gitu. Kan capek ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua permasalahan harus kita restitusi gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya intervensi 30 detik supaya tadi yang sikapnya belok bisa balik lagi jadi lurus. Nah caranya gimana? Caranya gini, kita tanya, kamu ingin berbuat yang lebih baik ya? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah wajar kalau kamu membuat kesalahan? Bisakah kamu memperbaikinya? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa sih? Gitu. Model-model kayak gitu. Jadi kalau dia salah, seperti kamu punya masalah ya, bisa nggak Bapak bantu? Gitu. Jadi model-model intervensi 30 detik ini yang tadinya siswa mungkin belok sedikit,
Tapi dengan intervensi ya kita bisa sesuai dengan koridor yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, bukan saya juga diri yang sempurna, bukan itu hal, saya juga masih telat ya, masih bisa ya, tapi paling tidak saya mau berubah dan Bapak Ibu bisa berubah juga, sehingga ya karena saya yakin itu tadi tujuannya kita mau karena ini menurut saya bukan hal yang baru yang belum pernah saya terapin gitu. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu, makanya tadi saya tanya konsep awalnya, menurut Bapak Ibu hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tadi saya tanya gitu kan, tapi ternyata jawabannya setuju semua. Tadi yang nggak setuju satu doang gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat mengapresiasi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya melakukan presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang dah. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Andriansyah yang sudah mendesimasikan budaya positif, dan ternyata banyak sekali istilah yang perlu pemahaman dengan pemahaman yang baru, dan juga banyak mengangkat kasus-kasus yang terjadi di sekolah, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita menyelesaikannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita dan menjadi bekal bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan pembelajaran tentunya. Baik, ada waktu sedikit untuk barangkali mau sharing, ada yang dipertanyakan, silakan. Ketika ada pertanyaan nanti, karena yang tanya, kalau yang tanya itu Pak Mahmud nggak dapat bonus, tapi yang lain dapat. Kok begitu? Ya. Oh ya, silakan. Termin pertama 2 orang penanya, ya, yaitu Mbah Mun dengan Ibu Diah Fitri Amalia. Ya. Kepada Bunas, nanya Bunas. Bapak Mahmud dipersilakan. Maju mohon, karena biar kesoting masalah ini. Iya, ada itunya, videonya. Jadi biar ada. Nanti muncul di YouTube. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Amron. Nanti masa. Geser dulu, MC-nya minggir. Terima kasih Ustadz Amron. Apa yang disampaikan Pak Andri tadi memang luar biasa ya teorinya. Saya juga apa yang tadi di kotak 4 apa tadi manajer dan sebagainya, terakhir manajer itu ya salamin semua, mengutuk dan sebagainya. Ini saya berpesan aja, saya nggak tanya Pak Andri. Nanti saya harapkan untuk Pak Andri kalau jadi pejabat, sebenarnya teori ini kan bagus. Kemudian penelitiannya kan kalau di luar negeri itu rata-rata penelitiannya di anak-anak TK gitu. Nah, di Indonesia itu untuk sadar diri bahwa saya salah itu Pak Andri, itu harusnya ditanamkan sejak dari TK, SD. Kalau udah SMA itu udah jenggotan susah, kalau nggak gebuk. Ya ini makanya nanti saya berpesan ke Pak Andri ketika ada pelatihan diseminasi ini melibatkan dari TK, SD, karena dasarnya dari sana. Kalau kita belajar studi banding misalkan di Jepang itu selama 10 tahun itu dia nggak belajar membaca tulis kayak di TK di Indonesia gitu. Bagaimana meletakkan dasar-dasar karakter ini. Nah ini saya harapkan nanti ketika Pak Andri jadi pejabat, tolonglah ini diterapkan semuanya. Jadi jangan hanya di SMA. Kalau di SMA dan mahasiswa tinggal ngorok, mahasiswa main yul, kan udah kerja sendiri. Tapi ketika di SD, di TK, disitulah dia perlu kita benar-benar kita letakkan pada posisi yang benar gitu loh. Jangan TK sudah diajari tulis apa ya? Apa tadi Calis
tung, Alistung. baca tulis hitung. Nyanyi juga. Sehingga banyak orang pintar di Indonesia ini, gitu. Itu aja sih Pak Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk Pak Mamun. Iya, ternyata ada yang belum move on nih, Pak Andri. Tapi memang sebuah kritik ya. Iya, artinya bahwa pendidikan penanaman karakter itu harus berkelanjutan ya. Iya. Selanjutnya untuk penanya yang kedua, Ibu Tia Fitri, semoga. Terima kasih Pak Amron, terima kasih Pak Andri, dan selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Pak Andri, saya kagum. Saya belajar di dunia konseling itu 4 tahun. Insya Allah sih Pak Andri bisa membantu di kegiatan bimbingan konseling. Ini tidak jauh dari layanan bimbingan konseling Pak. Kalau di simak, sebenarnya Pak Andri itu sudah menuntun kegiatan ini tidak dari SMA saja, karena Pak Andri sudah membicarakan budaya positif. Budaya positif ini biasanya sudah dilakukan di keluarga masing-masing dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya. Nilai-nilai kehidupan apa yang ditanamkan oleh keluarga tersebut sehingga anak siap untuk sekolah dengan budaya yang diterapkan di sekolahnya dari tingkat mungkin PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, jika saat SMA dia langsung kena istilahnya budaya positifnya diberlakukan di SMA, sementara dia sejak kecil belum pernah diperkenalkan dengan nilai-nilai kehidupan yang menyangkut hukum, dia akan gagap sehingga dia mengalami salah suai. Salah suai ini biasa ditampilkan dalam bentuk indisipliner, sehingga mungkin kita sebagai pendidik pun harus memahami nilai-nilai kehidupan apa yang anak itu terima dari keluarganya. Mungkin ini tidak gampang kita menyelami kehidupan anak yang sekolah di sekolah kita lah contohnya, karena tiap anak pasti unik, memiliki penanganan yang berbeda-beda. Nah, Pak Andi sudah memberikan istilah motivasi dari luar dan dari dalam. Di sini yang diutamakan tentu motivasi intrinsik, motivasi yang dibawa dari sejak dia kecil, sehingga dia menyadari kehidupan itu layaknya dia berada di lingkungan mana dan dapat menyesuaikan dengan aturan tersebut. Nah, ini tidak akan merepotkan kita. Yang merepotkan kita jika dia tidak menerima bantuan dari pendidikan keluarganya yang tidak memahami nilai-nilai intrinsik tersebut. Kadang-kadang kami di BK pun mengalami kesulitan karena beda ini Pak, beda pilihan penilaian kehidupannya. Jadi ada keluarga yang mengutamakan lebih baik cari kerja, dapat duit banyak. Tapi ada juga keluarga yang lebih baik kamu tuh sekolah yang benar, terus kamu nanti dapat prestasi, sekolah dapat perguruan tinggi yang bagus. Tapi ada juga yang nak kamu lebih baik rajin sholat, ibadah yang baik. Nah, seperti itu kan kalau di sekolah kan campur baur, sehingga saat ketemu dengan situasi di sekolah tertentu dia mengalami salah suai. Salah suai ini menurut kami bukan kenakalan, tapi ini adalah bentuk dia bisa atau tidak menyesuaikan dirinya di sekolah. Oleh karena itu, kami juga berharap kepada Bapak dan Ibu di sini untuk bisa menyelami seperti yang Pak Andri ceritakan. Kalau di bimbingan konseling itu ada teori behavior Pak. Jadi di situ ada transaksi perilaku apa yang hendak dia lakukan dengan komitmennya. Nah, kalau Pak Andri menyebutkan di sini nilai keyakinan. Nah, insya Allah Pak, ilmu-ilmu ini bisa diterapkan di 49 bersama teman-teman semua. Bila kita hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Dia. Ini tim dasar lagi kalau Pak Mamun itu dari TK, ini dari keluarga. Jadi penanaman keyakinan itu dimulai dari keluarga. Ya, kemudian ini juga sebuah tawaran untuk Pak Andri nih, punya partner bagus. Ternyata mudah-mudahan
dengan antara BK dan Pak Andri kompak, persoalan-persoalan di 49 ada, mudah-mudahan semakin terkikis lah ya. Kemudian masalah-masalah bisa terselesaikan. Pak Mamun tidak lagi menjadi polisi tapi jadi manajer dan friendly gitu ya, yang bagus untuk anak didiknya. Ya, silakan Pak Andri untuk bisa menanggapi dari dua pertanyaan dari Pak Mamun dan Ibu Dia. Terima kasih Pak Ustadz Amrul. Terima kasih Bu Dia, Pak Makmun atas atensinya tentunya. Yang pertama, benar Pak Makmun bahwa konsep budaya positif ini harus ditanamkan dari anak sejak dini. Jadi konsep budaya positif ini, jadi salah satu instruktur yang mengembangkan modul ini kan Yayasan Budaya Luhur Pak. Nah, Yayasan Budaya Luhur itu punya institusi pendidikan ya dari PAUD sama SD gitu ya, kalau nggak salah gitu. Jadi dia cerita begini Pak Mamun. Jadi memang untuk menanamkan budaya positif, dia tidak memberikan reward, tidak memberikan hukuman seperti itu butuh 5 tahun kata dia. Jadi memang nggak instan. Jadi karena sifatnya karakter, jadi memang kadang-kadang karakter itu ibarat kayak gunung es Pak Mamun. Fenomena gunung es. Jadi yang terlihat itu bukan di permukaan, kita nggak tahu karakter Pak Mamun memang kayak begini gitu ya kan, kita nggak tahu gitu kan. Ternyata di dalamnya lebih baik lagi kan begitu, kita nggak tahu. Jadi karakter itu memang nggak terlihat kayak gunung es Pak Mamun. Tapi efeknya memang kalau namanya pendidikan tuh investasinya jangka panjang. Jadi kalau kita mau melihat keberhasilan kan lihatnya 20 tahun, 25 tahun Indonesia kayak apa kan gitu ya Pak ya. Jadi jangan dinilai dengan instan, dengan nilai kan mestinya begitu kira-kira gitu. Jadi memang saya setuju itu konsep budaya positif harus diterapkan dari PAUD, dari pendidikan dasar dan seterusnya Pak Mamun. Jadi dari keluarga, oke. Nah terus kaitannya dengan Budia, saya setuju juga dengan Budia. Jadi memang terkadang budaya positif itu ada benturan, ya, ada benturan pemahaman, keyakinan yang diterapkan antara keluarga dengan yang ada di sekolah. Contohnya Bu Dia, waktu saya pernah di swasta, kebetulan saya wali kelas, itu ada anak yang nggak pernah masuk ke SMA ya kasusnya, SMA nggak pernah masuk. Setelah dicek, itu ternyata di Instagramnya dia habis dugem Bu Dia. Ini di sekolahnya Prof. Arif Rahman. Anaknya begitu dugem ternyata. Dipanggil dong ya wali kelas. Tanya, kenapa sih kamu begitu minum keras? Pak, itu mah biasa, hal biasa bagi saya. Wong saya nontonin film porno aja sama ibu saya di samping saya. Ya tiap hari saya minum whisky itu mah hal biasa. Ini muslim ya. Gitu. Jadi memang terkadang ada perbedaan, benturan antara keyakinan yang ditanamkan di rumah dengan keyakinan yang ada di sekolah. Jadi tapi memang itulah tugas kita tentu ya, bagaimana mengarahkan kan kita sebagai seorang pendidik, kalau menurut Ki Hajar Dewantara sifatnya hanya sebagai penuntun, seorang petani katanya. Kita nggak bisa merubah yang tadinya padi jadi pohon kopi, nggak bisa. Justru kita cuma bisa memelihara tanaman tersebut dengan memupuk, nyiram air segala macam sehingga padinya tumbuh. Jadi saya setuju dengan Pak Mamun, dengan Budia, dua hal itu benar sekali. Mungkin itu saja tambahan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali, terima kasih Pak Andri. Mungkin nanti solusinya kita perlu parenting untuk menyamakan sebuah konsep dan pemikiran orang tua dengan lembaga gitu ya. Parenting ini perlu, mudah-mudahan nanti kalau Pak Muki jadi kepala sekolah bisa memfasilitasi kegiatan ini. Baiklah, karena sudah nyanyi, kita nggak enak gitu kan. Untuk teman-teman silakan WA saja sama Pak Andri kalau ada pertemuan di kafe. Dan segera informasi itu ada kotak di meja masing-masing itu dari Pak Andri. Mohon doanya mudah Pak Andri dan keluarga selalu sehat dan berkah. Anak-anaknya menjadi orang hebat yang solid, yang tentunya mampu membagikan dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Andri dan terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma
muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.